Ya berarti ternyata dunia gibah itu bukan di dunia nyata. Nah, gitu. Bisa sampai ke dunia astral. Pelas, balik lagi di ruang filosofi gila. Masih bersama saya, Muhammad. Saya Ronald. Nah, Bang. Sekarang Saya ada... Firman. Belum. Kabalat. Malam ini ada 2 orang tamu kita ya. 3 mereka. Oh, enggak lah. Ada hitung 2. Oh, 4 berarti. iya, ada yang mau bercerita, sharing-sharing mungkin ya, Bang. Konten mereka. Ya, Seperti itu. saling cerita channel. Yoi. Maka silakan diperkenalkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, asal segantinya. Santai we kan. Saya Omen di balik lain eta Bang. Iya channelnya benten deui. Benten deui ieu mah hiburan lah. Nami abi Omen. Komen Itu unggul meureun nya. Ya. Arek dibolehkeun. Mungkin lah ya Bebas. Mas. Sok we lah siapa heula. Omen beli. Nah, itu nanti nanya masalah dia. ID channel lain nanya gitu. Biar beda. Halo, assalamualaikum. Nama Abi Firman alias Aput. Abi tim di balik Temaram Oge-nya sebagai properti Sarhumas. Sebenarnya Ronald kan udah melihat juga di balik Temaram. Asli nah eta. Ya, dari beberapa video anu Ronald udah tonton gitu ya. Ronald bisa mengatakan gini ke Pak Omen dan Pak Ulah bapak tuh kesana kolot euy. Ya biar kita kacamata euy Saya teh justru nungguan komen eta. Kacamata harusnya dipakai atau henteu. Alhamdulillah. Gini mah Ronald bisa bilang nih ternyata di balik Temaram itu menurut orang bilang ini ya kan mengangkat tentang mitos juga ada ya. Ya. Ya istilahnya kalau Ronald lebih urban legendnya gitu ya, menjaga agar si urban legend ini tetap terjaga gitu dengan jejak digitalnya di balik Temaram gitu. Karena selama ini kan yang namanya legenda-legenda teh sudah terhapuskan ya oleh era zaman. kalau kata Iwan Fals mah terlupakan. Ya kayak gitu. Jadi ya temanya mah itu sih ya Ronald bilang salah satu wadah atau konten yang tetap ingin melestarikan kalau Ronald memandangnya dari konten yang mitos atau urban legend kayak gitu. Nah, untuk pertama-tama mungkin sejarahnya aja lah. Sejarah terbentuknya channel di balik Temaram ini. Apa ada sangkut paut dengan tanda tangan Soekarno-Hatta? Berdirinya kapan? Mungkin awalnya dari kumpulan atau apa gitu. Dan kenapa namanya Di balik Nah, itu silakan. Sebenarnya sih ya Sunda we nya kagok. Ya, ya bebas Kalau tuh buat masalah awal mulanya di balik Temaram ya di sini. Ganti mana kan. keren eta. Iya, iya, cerita nama dan sebenarnya mah obrolan banyak antara saya jeung Kang Dudi. Oke. Sampurasun. Sampurasun Kang Dudi. Jadi saya teh teman jeung Kang Dudi teh nya teman di SD lah istilahnya. Karek ketemu deui kemarin. Sahiji waktu Kang Dudi teh kan dia teh sebagai director cenanya kemarin nama. Sok ngurusan channel-channel yang lain Ya, konsep daripada dia ngurusin channel yang punya orang lain mending kurang lah channel orang ini jadi sok cenah maneh daek mung cenah hayu wae cek saya teh ari saya mah da kabaran saya oge gawe gitu istilahna mah hayu lah dinu banyolan eta teh teu direncanakeun teu naon jog-jog jadi we nya saya teh nu anu butuh naon wae gitu. Udah suka ada punten ya Pak Omen. Ieu mah positif wae pikirannya. Iya, maksudnya agar tidak orang menilai negatif. Gimana itu maksudnya? Kita setelah kita Membutuhkan balik deui aing ke open BO. Oke.
akhirnya terjadi lah Dia tapi mana? yang membutuhkan. Membutuhkan apa yang dibutuhkan. Nah gitu enak kalau tadi. Nah, jadi saya mencoba untuk membeli sesuatu. Ternyata pas udah ngumpul semua, ya cek saya teh barang sudah datang di imah kami dibutuhkan kemana. Oke, orang ke imah sudah sekalian unboxing yuk. Di waktu itu tidak ada rencana untuk langsung podcast. Pas nges dibuka semua barang, terus orang lainnya cobaan, orang podcast kan, dan mana itu? Orang mau tahu apa naon gitu ya, kumangke. Jadi si Kang Dudi mah butuh challenge wae gitu nyelan. Iya Itu Dadakan, bener-bener dadakan segala teh. Nah, yang geus lah, sok saha nu rek jadi narasumber kan butuh narasumber aya podcast mah. Saya bingung, kurulang-kuruling dari imah. Ayah si ya Abah. benar atuh kurulan-kurulan yang di imah malah ketemu nah. Pas saya kawan manggil si Abah. Si Abah ieu teh. Aduh saya selalu detail mendengarkan kata-kata tertarik soal Bah, cek saya teh orang YouTubean yuk masih kena YouTubean YouTube. masih kena YouTubean. Si Abah oke kan nongkrong sebenarnya di depan rumah teh. Ayolah, ayo menarik kalau guru cek saya. Kalau guru lah dia, kayak studio, padahal kan karek nyen dia studio teh. ya studio tiba-tiba ada Singkat cerita, geus lah yuk jer boga cerita naon man. Boga cerita mistis naon. Ya iyalah, pokoknya iya kita apa cerita naon saya gitu. Ya udahlah. Sampai shoot teh sabarang kali eta opening dah saya mah pernah gitu nya. Basic. Naonnya jadi narator gitu. Aslina. Kumangke lah saya kan penasaran oge. Yuk. Take out eta sabarang kali bah. Salah Asli seberapa kali mah itu salah opening oke salahnya seberapa kali diulang-ulang terus tapi alhamdulillah kalian singkat cerita ini kan asal lamanya jadi abi host dari obrolan soal teh lah obrolan ringan kita di si Kang Dudi ya lahirlah di balik Temarang. Jadi si Kang Dudi teh udah punya rencana seperti itu teh dia udah ngonsep sebelumnya tanpa sepengetahuan saya gitu dan saya mah teka pikiran bakal jadi host di balik Temarang gitu. Ayo hostnya sah, mana ya anjir. Ayo tuh boga boro-boro hayang ngahosan ngobrol jeung batur ge era. Eta saya makan ayo teh daek geus we gitu. Ayolah kumangke. Jadi kita mah berdua si Kang Dudi jeung saya. Nah, intinya mah kesini ada narasumber ya kan narasumber teh yang pinter ningali bisa ngasupkeun. Saya kan butuh gitu. Udahlah ini bisa direkrut. Tadi kan Aeronama kan lebih menyimak sebenarnya dari beberapa kemarin konsep saya bilang sih konsepnya Kang Budi bagus ya konsep ingin menjaga tentang urban legend gitu ya. Saya sih sangat tertarik gitu nya bisa kepikiran sampai sana gitu walaupun bisa dipikiran keren ya Kang Budi karena mengikuti Kang Omen. Kang Omen sama Kang Budi mengikuti perkembangan era zaman beradaptasi tidak bisa dilawan kayaknya perkembangan zaman pasti akan terhapus tapi ini satu wadah yang tetap menjaga eta gitu kok bisa sih nggak konsep sampai kadinya gitu saya mah bisa dibilang yang ikutin gitu. Tapi ya bisalah diterangkan apa yang kita bisa lah masalah soalnya yang konsep semua ini emang Kang Dudi ya kalau Kang Dudi mah kieu saurna lamun misalkan saukur neangan duit nah mending keneh dina lab IG oge disawer atau bigo disawer langsung nah cuman kan kita pengen punya momen untuk naonnya mengulang sejarah deui atau misalkan mengingatkan kepada generasi pemuda banyak gitu bahwa urban legend atau sejarah tuh kayak gini gitu henteu benang sejarah oge mitosna henteu benang mitosna pituahna gitu. Gitu makanya orang bilang tadi juga perpustakaan gitu bani kan digital mah gitu. Kayak kemarin kan kita waktu explore di mana kan di Ucinya nu di Babakan Siliwangi kan kita pengen menguak gitu kan sejarahnya Uci itu kayak gimana kan. Tapi kan itu waktu ada mediumisasi kan ya. Waktu ada mediumisasi yang dirasuki itu kan ngomong kayak gini ulah ngomongkeun wae Uci da ari maot mah geus ditakdirkeun ku Allah gitu. Jadi mungkin seperti ini kan masyarakat di Bandung khususnya di daerah Bandung Tengah tadi ya di daerah Babakan Siliwangi itu kan udah mitos ada penampakan boneka Uci. Ya, yang digantung di pohonnya. Nah,
setiap yang ada kecelakaan di jalan itu disebabkan oleh si Uci. Itu. Nah, saya tertarik dengan mitos itu. Apa benar enggak itu sama si Uci? Setelah kita menguak kemarin, dan itu juga nggak tahu benar nggak tahu enggak ya kan, yang namanya makhluk seperti itu ya, bermuka dua kan. Ya. Jadi di depan bisa gini, di belakang nggak tahu gitu. Tapi waktu itu kita dapat jawabannya, ulah sok nyalahkeun si Uci, cenah si Uci mah bager budak teh anggur mah nu geus eueuh mah doakeun cenah. Da aya masalah cilaka mah eta mah pamolah marane sorangan cenah. Itu. Nah, jadi saya mah nya pembelajaran we keur saya jeung keur masyarakat oge bahwa ulah nyalahkeun nu geus eueuh. Nah, bener. Eta kan ada kaguar saeutik lah istilah nama. Karunya oge si Uci di salah-salah. Nya lah. Setik si Uci. Padahal cenah mah si Uci mah da bedak leutik atuh 8 tahun. Bager cenah anggur mah doakeun cenah karunya budak teh malah aya anu hayang eksis nya. Aya nu hayang eksis oge dedemit jadinya kayak gitu. Atuh da abi oge yang terkenal cenah gitu. Ngomongkeun si Uci wae cenah gitu. Abi oge yang dikenal, yang terkenal, yang dikenal. Jadi di Eleh pamor. Eleh pamor ke si Uci. ya berarti ternyata dunia gibah itu bukan di dunia nyata. Nah, gitu. Bisa sampai ke dunia astral. Saya tuh kepikiran jadinya kan. Ulah. Ngeri gitu. Ulah ada pikiran. Anu di obrol Sirik sesama hantu. Anjing sirik sesama da hantu. urang yang hayang atuh dikenal cenah. Ya eta maksudnya Pomen saya sangat respect gitu, big respect. Wah, respect sekali gitu. Tidak semua orang mau melestarikan tentang urban legend oge. Masih ternyata ya benar, saya setuju dengan yang tadi Kang Rudi gitu. Kang Rudi salut gitu. Menang-nangan duit tumpul mah bisa lewat live IG atau Bigo atau apapun itu gitunya. Tapi di saat kita ingin membangun suatu album atau ke generasi selanjutnya, anjrit ternyata teh mulia oge gitu. Keren di balik kemarin. Nah, Untuk berdirinya udah berapa lama nih? Berdirinya kita baru sebulan setengah. Tanggal 2 Oktober, September, Agustus. Tanggal 2 Agustus. Berarti rek 2 bulan ya? Iya. Tanggal 2 teh 2 bulan. Tanggal 2 bulan. Lain dari yang awalnya kan Kang Rudi sama Pak Omen. Nah, sekarang timnya ada berapa orang totalnya? Untuk tim inti mungkin belum ya, karena kita masih baru. Takutnya ada di tengah jalan gantian atau kebosanan mungkin ya. Saya juga nggak ke anak-anak nantinya kudu kieu sinya sok anu bisa mah hayu ngan mun aya di nu acara kita kan ada jadwal dari seminggu itu 3 kali, Senin, Rebo, Jumat. Tah saya mah selain hari eta kok rekamarana we bebas gitu. Kan mun hari aya syutingnya yang naon hadir lah gitu. ya loyal. Jadi saya bisa lihat dari orang-orang yang Loyalitasnya baru kita udah kuat nih, udah kelihatan. Oke, kita bisa ngomongin tim kita ada sekian. Nah, untuk kontennya itu apa aja sih? Kalau konten salah satu urban legend, mitos, sejarah, podcast, vlog, jalan malam. Oke. Banyak. Maksudnya sudah terkonsep, dikonsepkan dengan agar tidak bosan oge. Jadi kita kalau misalkan bosan untuk podcast, kita bisa jalan malam. Kadang-kadang seperti ini, saya pernah diundang ke suatu channel lain. Kumaha sih ya supaya jadi konten ke urang gitu. Jadi di jalan teh udah kita ngambil perjalanan ke daerah kayak tadi namanya. Iya. Ya lumayan ke konten jadi masuknya vlog. Iya. Keren sih. Ya maksudnya kalau untuk dibalik Temarang mah kan udah ada bisi bosan atau apa, ada hari-hari nanya kan di ruang filosofi gila mah anjing bosan libur. Aing karena libur. Jadi berarti ke titik bosanna gitu. Lamun di DT libur nanti mun narasumber Narasumber. bingung ya benar setuju. Kadang-kadang si Kang Budi nya kalakuannya ya hari Jumat nggak ada narasumber, tapi dia nggak bilang nantilah di sini. Dia manehna mah datang we Jumat teh ke waktuna syuting. Ayeuna orang jalan malam ka dieu cenah. Kudu eta teh Kang. Urang bingung ye. Dadakan. Jalan malam we ya ieu rek ngaguak naon gitu kan. Jadi di urang mah emang lobana dadakan wae nya. Iya. Bahkan saya sempat kesel nanti ya. Kan urang mah
ngaguar sejarah Ya. can ngaguar sejarah teh orang kudu belajar lah tuh sejarah misalnya Iya. Babakan Siliwangi teh aya naon bae Berarti Jadi- cari searching dulu ya Ari si Kang Dudi mah sebenarnya itu nyalan teu hayang nyawa mana kudu bisa. Berarti Ya, untuk Kang Dudi sendiri mah datangnya unggal Jumat malam ya. Karena mau Jumat siang kan terpotong oleh Jumatan. bener kepikiran dia butuh pemikiran orang tinggi. Ya, Pak BG ya teh nyuju dicerna heula ya. Gitu tadi teh serius teh kada dicerna ya. ngarokok Tenang Pak Omen. Bang, ngarok Bang. Hebat sih maksudnya sesuatu maksudnya gini ya dapat satu konsep ternyata si konsepnya teh menantang challenge gitu ya ada di mana kumpul kan Bener asli. cuman kan dapat kepuasan kalian Pak Omen. Tah lamun dapat kepuasan teh mun sukses ya. Bener ya. Orang cenah naon jadi bisa gitu. Iya leuwihna eta Ya bener lah itu. Da saya can pernah dikitu-kitu di mimiti gitu. Oke lah jadi tantangan oke ke saya oke kan. untuk nama sendiri juga di Kang Rudi atau napi aya sangkut paut dengan Pak Omen oke Untuk di balik nama kemarin sendiri ya seperti yang saya tadi bilang dia sebelum bikin ini udah konsep sendiri Udah dikonsep. dan bahkan dari mulai nama logo dia udah bikin yang soalnya kan menjadi pertanyaannya Siap, Pak Omen ya di balik teh berarti kan ada apa nih di balik sempat saya nanya ayo di balik kemarin naon sih Nah. Adina ayo mana saya sih jadi Google jadi dia nggak mau ngejelasin gitu jadi cenah mah temarang teh teman-teman kan oh Remang samar terus Jadi redup, kegelapan, we. kegelapan gitu. Balik kegelapan bisa, ya di balik redupnya bisa gitu, atau di balik kehidupan yang lain juga bisa. nah Pak Omen senang Abah di saat misalkan syuting atau ingin mengeksplor mengangkat suatu cerita urban legend itu tim surveinya tos aya berarti terus saya Iya. ya itu dulu pinggiran Abdi Nyalira. dalanan Jadi pernah sih kita mau ada satu explore ke Taman Makam Pahlawan, bukan ekspor bukan jalan jalan malam, jalan malam. kalau ekspor kan sana kayak Dora dong Mau jalan malam ke daerah Makam Tanah Pahlawan Ya. yang di Ciputra. Kita udah minta izin gitu, tapi kalau buat jalan malam ke area pahlawannya itu katanya tidak boleh kan. taman Makam pahlawannya itu tidak boleh. Karena apa? Nah, takutnya kalau misalkan kita ntar dapat penampakan atau kita yang ntar takut, kan kalau misalkan kita takut tuh bisa kemana saja kan lari juga kan, panik lah gitu. kan, sedangkan di situ banyak situs-situs pahlawan juga kan, takutnya ketendang atau apa, jadi ya itu tidak boleh gitu. Karena mungkin itu Kalau kan buat vlog siangnya memang Enggak. boleh gitu, kalau buat vlog mah gitu. itu aset negara Aset kan negara. Taman Iya. pahlawan kalau misalkan si padung-padung nakau kurang kata rajongan urusannya jeung negara urang eta anu gitu menangkeun teh tapi untuk siang mah nggak apa-apa Apa-apa. cuma kalau untuk malam nggak boleh. Nah kalau kan di pinggir taman makam pahlawan teh ya makam umum ya kalau di sana boleh nah kita walaupun kata jongan berarti itu masalah bebas Tapi kan kalau misalkan kita di taman makam umumnya kan kita nggak dapat sejarahnya Oh, gitu iya. kan. emang kita kan urban legend ya Urban legend. menguak sejarah nah Kalau buat channel Sunda sudah bocor bocor bisa gitu sih. pasti Kang Abo deui anu tidak kasat mata Eta. gitu. cuma untuk Abah sendiri mah lebih ke operasional lapangan Operasional, mencari narasumber untuk podcast gitu, kayak apa ya perizinan untuk ngevlog atau jalan malam gitu, kayak gitu. Jadi bagian tim survei sama tim ngundang gitu, Tim udah didik, yes. tim didik lah intinya. nah untuk Pak Omen sendiri saat melakukan podcast itu Pak Omennya saya sebenarnya ingin bertanya pakai skrip atau ente sih Pak Omen Itu kan langsung aslina- gitu aslina bertanya karena pada hari itu juga karena si Kang Budi kan siga tadinya dia mah kayaknya sok we manis sabisana kumaha Pernah sih pakai teks kayak itu gitu. oh Pernah. benar
waktu pertama. gitu. Jadi gambaran hukum lah tetap cek saya ge walaupun make skripnya Ya. da geus di depan kamera mah Beda. beda deui asli. kayak kata-kata jangan ukurnya limu aja. Nah, Pernah itu diulang-ulang seberapa kali sampai ke dina board ditulis. saya sangat tertarik sih sebenarnya nasi bisa sampai keluar kuat jangan ukurnya limu gitu. Maksud dari kata-kata itu salah pencetusnya dan apa arti filosofinya. Nah, untuk jangan ukurnya limu mungkin semuanya juga konsepnya di Kang Budi. Saya sempat nanya naon sih jangan ukurnya limu kaitannya jeung konten orang gitu. Ya. Jadi maksudnya ulah naon teh? Ulah ngukur nyali urang Ulah sompral kan. Ulah sompral ulah nangtang ulah gitu. nangtang. Jadi lain keur tangtangan urang nu kitu mah da geus beda deui jeung urang mah nya gitu. Ya. Jadi maksudnya teh ulah ukur nyali maneh gitu. Jadi kan kalau misalkan kalau ngukur nyali mah kan bisalah di makam ieu uji nyali ternyata kan yang sudah diukur gitu ya dengan Ya, berarti ya. saya Intinya bisa mah bilang tong ya, sompral. ya intinya jangan sompral dan ternyata alat pengukur nyali itu waktu waktu ya kan juga diuji nyali gitu. sampai tantangan Padahal orang serius ya deh gitu. jadi oke pan saya oke dicerna heula. Aduh punten Pikiran. ya jadi Urang mah teu sebenarnya orang teh kieu balik di dieu jadi gelo. nya setidaknya pulang ti ruang filosofi gila teh mengingatkan diri untuk dekat ka Gusti Allah istighfar lagi astagfirullahaladzim Insya Allah kan inti dia sadana dinetralisir deh. di saat mengangkat suatu cerita masalah urban legend gitu berarti kan komen akan satu secara literasi dan satu secara asumsi dari masyarakat gitu. Berarti komen mah ngekonvertin atau menyamakan Nah, seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi ada masukan dari yang lain Ya. juga. Jadi kumaha hanya orang teh teu henteu ieu gitu. Tong egois lah istilahna mah. Aya masukan di nu lain oke, jadi keur disaring lah urang mah. Maca oge di nu gobling oge gitu. Ya, karena takut ada salah ucapan apa. Jadi disinkronkan ke saya gitu. Kemarin aya sesi mediumisasi. Aya. Eta karena kita mediumisasi itu untuk ya meureun muncul urang mah urang jelema mah ngan saukur bisana nepi dinya sugan cing aya nu ngageugeuh di dinya mah bisa lebih tahu. Ya. Berarti misalkan kemarin we nya nu di Bali nu di nanti babakan Siliwangi kan nyokot nu ngageugeuh di dinya saya. Tapi anu abusna da demi tunggul eta teh. Aya anu cilaka di dinya ngilu asuh tapi katilu kali gitu teh. Tanu ka terakhir teh nyaeta ka benerannya. Saya ngaranna teh Podi saya ge dae sih. Arya gitulah Arya Widata Kusuma. Arya Widata Kusuma. Nah, jadi beliau teh menceritakan dulunya babakan Siliwangi itu ya urut ieu loh. Terus baheula teh cenah ayat cai ngoloncor ka dieu cenah. Baheula teh bersih di pasteur keneh cenah nya ti Cipaganti. Lain di Cimulit Oh, di Cimulit ka luhur baheula ayat cai ngagenclang nepi ka dieu teh nah ayeuna jadi kalotor ku sia cenah. Malah jadi mengingatkan ya ke orang teh gitu Nah, nya. gitu. Sebenarnya bisa dilonyeng menurutku saya mah Gitu mah. Kusnya kalau mah daya baik Lin. Astagfirullahaladzim. Pura karuan. Lain maksud. Nah, Paumen sareng Abah selama menjadi seorang operasional di lapangan gitu. Ada ayat sih salah satu cerita urban legend anu secara lambat laun mulai terkikis gitu. Pernah mengangkat eta teh sih Paumen? Anu udah mudah gitu. Iya gitu. Jadi kemarin salah saya dina kemarin begini anu daerah Panyandaran kan. Oh. itu kan tidak banyak yang tahu juga. Ya. Karena saya oke jujur baru tahu gitu. Asal mulanya pasir Panyandaran itu gitu. kayak apa gitu. Dan udah kemarin itu di bungeun nyarita di sini eta teh nya. Yang lain-lain. Ya kayak lain. Ya kebetulan kita pun ikut ya di situ. Kebetulan kan tim filosofi gila juga Ya. collab sama
Sunda Bocor juga. sama Sunda Bocor di balik Temaram, Legok Duren, terus Pusaka Pajajaran. Kita ada 4 channel kemarin ramean sih kan. Tapi kalau buat saya setiap jalan malam menguak sejarah itu tantangan untuk bisa buat saya. Kenapa tah? Jadi iya itu yang tadi dibilang, jadi tadinya yang tidak tahu jadi tahu gitu. Kayak sejarah-sejarah ini kayak gimana gitu. Jadi sedikit-sedikit emang ada yang terkuak gitu. Yang ngebuat Kayak kemarin kan Pasir Panyandaan emang nggak tahu asal mulanya nama Panyandaan tuh kayak apa gitu kan. Kalau misalkan terus dikuakan jadi tahu gitu kan. Maksudnya di balik Temaram saya salutnya gini sih, Pak Omen sareng Abah ingin rasa mencari penasaran setiap urban legend di setiap daerah gitu. Itu kan susahnya. Susah kan? Nah, kalian tuh dapat dari tim di balik Temaram berdasarkan rekomendasi atau memang searching? Dua-duanya. Nah, kayak gitu. Dua-duanya. Jadi kita mungkin untuk karena kita orang Bandung mungkin ya. Jadi kita beresin aja dulu lah di Bandung. Itu kan di Bandung juga banyak. Ya, Jadi kita juga sebenarnya mah kalau menguak kayak gitu pakai level Kang. Jadi kayak kemarin kan kita kemarin ke Panyandaan, ini mah levelnya biasa-biasa saja, bukan level 5 yang pedas gitu lah. Jadi ada levelnya. Kayak PPKM. Iya, betul. Bukan level. Jadi tekeunteng lah ka dieu mah gitu. Cara orang mengarasakeun ya. Ngarasakeun. Jadi kieu Kang, iya gitu. seolah udah keterbiasaan kita adaptasi sama yang kayak gitu, jadi yang kosong juga terbawa adaptasi gitu kalau di Temaram. Banyak sih sebenarnya di Bandung urban legendnya. Iya banyak pisan. Pertama kita perizinan terkendala nanti. Terus keduanya nggak ada sesepuh yang masih bertahan. Nah, ya. Kita kan perlu juga orang yang paling tahu lah istilahnya. Mau dikolotkeun. Maksudnya dikolotkeun kadang-kadang kolot tuh lebih ngah kan. Baheula teh kieu. Ada tuh sih momen di saat jalan malam ngaguakeun tentang mitos itu sensasi yang didapatkan gitu. Sensasi apa sih dari ngaguakeun mitos teh? Sensasinya Ya mungkin jawabannya itu kan. Era melihat sesuatu di tempat ieu teh aya ieu, di tempat itu aya kieu. Tak kurang teh yang jauh bener tuh di dia teh anu kieu gitu. Ya intinya ingin mematahkan stigma ya. salah. Kalau emang bener ya benar gitu. Ada tempat yang paling ingin dikunjungi dan paling ingin dikuak nggak? Nah, kalau untuk tempat mungkin banyak teh. Kalau untuk tempat mah ya kita juga kayak pengen apalah ke Curug Cimahi gitu kan. Ke Kampung Gajah atau apa gitu banyak lah. Curug Cimahi mah rek kulin. Ada pan itu. Enggak, itu ada mitosnya. Mitosnya Katanya, gamelan. ya itu saya dengar waktu itu saya maghrib tuh. Ya jadi itu yang tadi teh insya Allah sesuai level, sesuai waktu berjalan gitu. Katanya kan ada tingkatan tangganya tuh katanya ular. Iya. Ya, mitosnya seperti Mitosnya. itu. Masih banyak sih. Bukan jamal sihnya sebenarnya mah hayang anu lebih ini kan kita ngukur nyali oge gini kan karena orang mah sebenarnya barorangan kan. Timborangan sebenarnya sih nama. Ini sebenarnya dari yang kuat jangan ukur nyali pot yang mengingatkan. Saya setuju sih tadi dengan komen itunya ulah ukur nyali mana yang tempat-tempat ngarane itunya amun lain anjing yang geus lah ulah maksakeun gitu Iya maksudnya. benar. Iya sih. Saya setuju Muncul sih. batur cenah tuh di ditu lebih serem ya. Da urang mah lain yang anu serem curang teh. Urang mah yang sejarahna. Nah, Lamun Sama aya ada misalkan aya penampakan atau naon bonus ke urang mah. Penting lamun aya rekomendasi di pemirsa DT atau misalkan di orang lain atau di sahabat, wah iya tempat lebih serem. Nanti kami sok rekomendasi ke Dina kan sok neangan juri melihat ka Sunda Bocor gitu. Sunda Bocor tuh kan ngehan judi. Good buster. Ngeling. Good buster. saling tukar informasi. informasi kayaknya. ya. Itu informasi. Untuk kedepannya ya ngabisin di Bandung dulu mungkin. Nah, di sini Bandung dulu. Pastilah nanti ada tingkatannya keluar kota Ya, lagi. ada ketinggalan. Jadi ntar juga katanya mau ada yang ke Sukabumi mainnya.
Karena kan kita segmen jalan malam tuh bukan yang utama sih kan sebenarnya mah kita kan podcast. Podcast juga. Yang utamanya cuman untuk jalan malam biar nggak bosen lah. Jadi dalam beberapa video yang udah tayang diselipin sama jalan malam, terus sama vlog juga. Malahan jalan malamnya juga kita baru episode 3 Iya, episode 3 kali. baru 3 kali. Jalan malam pertama, episode pertama kemana itu? Taman Maluku. Oh iya, Taman Maluku. Yang kedua baru Baksil berarti. Baksil. Hingga Panyangan kemarin ya. Jadi kita fokusnya sebenarnya mah di podcast cuman ya buat nyeling waktu untuk podcast bisa jalan malam gitu, atau bisa vlog. Di balik Temarang sendiri panggilan untuk Fiona Sahabat DT. sahabat JT gitu kan. Sahabat JT gitu. Andai kata misalkan ada yang si viewer tersebut gitu misalkan ingin ikut bareng gitu jalan malam sama tim DT, diperbolehkan boleh. Nah, kelas Apalagi kalau yang ngajaknya itu punya rekomendasi tempat sejarah gitu lebih bagus. nah itu buat kelas nanti yang nonton yang mau ikut jalan malam sama tim DT gitu di balik Temarang Atau Go podcast. atau podcast pun silakan seperti itu. Gratis, terus dapat ilmu juga, tahu tentang sejarah juga, pengalamannya iya, wah banyak semua didapat. bonus Bonus dari lah, penampakan. ya, kita bonus Saya. Iya. Tapi kita setiap jalan malam suka ada kan? Suka ada. Yang kemarin juga kita sempat lihat ya. Alhamdulillah dikasih. Ya, nggak bisa ninggalin itu. Sempat lihat insya Allah ayah kan kalau itu Ya, tapi itu mah emangnya kalau jalan malam di luar. Ini mah untuk podcast aja yang di dalam studio. Nah, Kadang-kadang ada kan merasakan hadir. ikut hadir gitu walaupun orang teh ngobrolkeun gitu. Kenal lagi. Langsung podcast gitu. Podcast gitu. Kenal lagi. Kita lagi podcast, beres podcast ada yang nangis lah gitu kayak kemarin yang orang pada lantai si Rizky ya Sempet kemasukannya gitu. gitu. Soalnya kan si makhluknya diomongin jadi datang. Terus pas di saat kemasukan di podcast ya? Ya ada sih Dikasih buat BTS mah ada sih. cuma Oh, kita behind the disimpannya di BTS scene. ya. Yang menariknya maksudnya konten podcast kasupan kan anjrit. Berarti Maksud paniknya gitu ya, panik tuh dalam artian ngedit mah itu bisa diedit. Cuman pas kejadian eta gitu kan langsung itu anjing goblok aing nyata ngobrol ke naon bisa malah kasupan gitu. Wow. Malahan itu dari awal podcast yang dari awal podcast kan saya yang menjadi narasumber kan. Kita emang merasakan wah kayak gimana gitu perpaduan antara alam kita sama alam mereka kayak gitu. berarti lain jelema wae anu diomongkeun ngajuing ieu teh nya. Juri ge diomongkeun mah ngajuing. Ya, berarti di dunia perjurikan ada sisi Rika. Ada penggibahan, komen. Kan di podcastnya kan saya lihat ini podcastnya itu bercerita tentang pengalaman mistis si narsum gitu. Nah di saat menceritakan pengalaman mistis kayak gitu, Pak Men sempat terbawa hanyut dalam suasana cerita itu apa biasa? Tergantung cerita nak. Tergantung Oh, cerita nak. nah, Lamun menarik cerita nak emang si narsumna pintar untuk berceritanya, membawa orang masuk ke Ya, dalamnya. Saya oke ngerasain. Apalagi kalau narasumbernya itu lumayan bisa oke gitu kan. Indigo lah istilahnya. Indigo oke gitu. Men, itu balik lagi di saat terbawa suasana oleh cerita narsum, di saat menceritakan apa itu tuh pengalaman mistis apa? Namun untuk cerita mungkin saya oke lupa deh nyakanya. Pokoknya lamun nyaritana alurnya bagus itu dari awal sampai akhir. Nah itu mah ada otomatis saya langsung langsung ngerasakan sempat oke nya sebenarnya saya nggak bisa sebelumnya ya. Cuek gitu kan emang ini udah polos sih sebenarnya pas kieu anda ya narasumber nyarita gitu tukang kadang-kadang yang minum dan si indigonya juga kebetulan si narsumnya indigo pas bilang udah beres Bang dari cina rek asup ka amang da urang mah teu apa jadinya da teu nyaho gitu kan emang ai karasa mah kan kuno Ya, rata muring kapsu gitu
Ya tergantung narsum tergantung narsum oke. Emang kerasa kan lamun misalkan narsum anu gimmick anu anu benar-benar emang kerasa gitu. Emang kerasa suasana nawe Beda di ceritanan gitu. beda di cerita gitu. Ya si alurna pun udah beda. Kalau di saat mencari narsum ada kriterianya atau enggak? Kalau nyari narsum sih nggak tergantung ke kriteria sih Kang. Jadi siapapun bisa jadi Share kayak gitu ya. cuman emang dia punya pengalaman yang real gitu, yang real. Syaratnya mungkin ya punya pengalaman Ya. pribadi Yang yang mistis. Nah, andai kata nih kelas filosofi gila mempunyai suatu pengalaman mistis gitu, ingin bercerita di balik Temaram, bisa kontaknya ke siapa? Boleh dikirim lewat email ya, Ya. atau ke IG kita. Kadang-kadang kita kalau di video di komennya Ya, nanti ada yang Kang Firman. terus ada IG juga kan. Bisa disebutin nggak? Kan bingung nanti nonton IG-nya. gimana, naon. IG kita tuh di baliktemaram.id. Kalau emailnya di baliktemaram@gmail.com. Oh, jadi bisa langsung kirim email ataupun Langsung DM lewat WA. IG ya. Oke. Ada yang viewer kita kan sampai ngontek, Kang saya pengen ikut boleh nggak? Oh ya silakan, kita mah nggak menuntut buat siapapun. Ya sih. Biar dia juga tahu kita ya gimana gitu. Ya, di lapangan itu seperti ya, apa ya, gitu kan, di saat nanti disajikan di konten gitu, di wadahnya gitu, di platform yang di balik Temaram gitu, di YouTube Temaram, nih keadaan lapangannya tuh kamu pernah merasakan seperti ini dan seperti ini gitu ya kan. Sakapeung mah kan komen banyak orang tehnya tidak percayanya amun hanya sekedar menonton mah gitu kan ya, tidak mengalami langsung mah kan, wah anjing waduh paling emang gimmick. Emang ada saya Banyak numpas tuh. konten anu Taman Maluku, ada sempat yang bilang wah itu mah gimmick ceritanya. Ada kan ada penampakan. Ya saya malah ini yang anu kali itu cek saya teh dia alamun pas ayam mah eta mah bonus saya. Tapi teralami ya. Teralami khusus sendiri gitu. Kayak kamera juga non pas begitu sebelum kita syuting itu kamera baik-baik aja, tapi pas begitu syuting kamera jauh-jauh ngeblank ya. Kendala Kendala yang kayak gitu. Di saat kita udah terkonsep nanti seperti ini Ada yang udah datang ke sana mah ya ada ya. Kita mau kayak di Taman Maluku pas pertama jalan malam, nanti kata si Kang Budi Kang Omen imprem di depan patung. Oke. Patung pastor itu. Patung pastor itu. Ternyata pas mau imprem di sana pertama kebetulan ada Sunda Bocor juga ya dulu teh. Sebagian tim dari Sunda Bocor ngejar saya, nggak tahu saya ya, soalnya di belakang katanya ada yang mau saya gini. Kita udah mulai di depan imprem. Si kamera tiba-tiba nyala sendiri, mati sendiri, nyala sendiri, mati sendiri. Ya jadilah, kita nggak mau maksain. Rekam sendiri. Kan tadi kan di Taman Maluku teh sempat dapat bonus lah kita bilangnya penampakan. Sebenarnya ada apa sih di sana teh? Kalau pas dari tim DT sendiri di saat mengalami kesana. Inces emangnya? Inces Jadi kita mah ayah sebutan Inces sama tersendiri, ini. emang ya. sama yang gede di pohon. Inces itu sebutan buat kuntilanak. Princess. Jadi kita bilangnya kalau ada kuntilanak tuh Inces ya. Kalau Sama yang nggak gini, ada ibu-ibu guys. Oh, amun yang gede di tangkal apa itu? Siamang iya. Yang gede mah. Tukang lampu. Soalnya ada abus lagi kayak siamang iya. Oh, berarti dari tim DT sendiri terkadang suka ada yang langsung masuk gitu aja berarti. Jadi gini Kang, kalau buat di tim DT, kalau buat jalan malam, kita kan ada juga pagar alamnya kan, ada pagar alamnya. Kalau misalkan kita lagi mau mediumisasi, terus susah untuk dimasukin gitu, ya terpaksa terakhir apa lagi? Pilihan terakhir gitu kan. Nah gini, bahkan terkadang kan saya mah selalu yang bertanya gini, di saat sudah mediumisasi terus si makhluk yang di dalam tubuh kita dikeluarkan kan lemes nih. Nah untuk recovery Abah sendiri gitu seperti apa? Buat mengatasi lemesnya atau Nah gitu. sebenarnya kan lebih ke amalan sih, lebih ke kepunyaan gitu. Jadi
kalau yang saya tahu kayak gini ya, kalau misalkan si orang itu punya amalan buat kayak gitu, dia nggak akan lebay. Jadi pas begitu sadar dia nggak bakalan Ya, nggak bisa ngatur ya, gitu, bisa ngatur, dia nggak bakalan lebay. ada yang jaga juga mereka. Iya, ada yang Tidak lagi sama orang yang kosong tiba-tiba nggak diundang juga masuk sendiri kan. Iya benar. Cuman jadi pertanyaan gini, kok abang ini asa ridho ikhlas gitunya digauli oleh mereka. Kan amun secara tidak langsung kan itu sudah menggauli tubuh kita. Kang, apalah daya saya. Gitu maksudnya Ronald tuh selalu bertanya, anjrit di saat ingin merecovery tubuhnya sendiri kan lemas gitunya. Ya selama ini yang Ronald tahu Maksudnya saya itu juga kan capek kalau pisan, misalkan gini ya, yang saya rasakan kayak gini, yang kan kalau misalkan saya pengen jadi mediumisasi ya, saya rasakan kalau misalkan yang masuknya tuh orang makhluk yang nggak benar, justru itu yang bikin saya lemes, itu makhluk yang nggak benar. Tapi kalau misalkan makhluknya yang benar kayak karun atau gitu, enak gitu segar we kebadannya. gitu ya. Bahkan yang saya lihat di video-video yang udah diupload, si makhluk itu kan bisa memagar dulu supaya yang masuknya lainnya, yang lain-lain gitu, ya. Kayak gitu. Jadi Kalau misalkan yang dimasuknya kayak demit-demit yang aneh-aneh gitu, itu emang sakit Meresahkan, gitu, ya. emang males gitu. berarti kita kan Soalnya dapat informasi juga ya. kayak efek samping kayak di batin juga kayak menggoyak gitu. Kalau untuk podcast ini kan tadi bilang tidak ada kriteria apapun untuk si narsum ya. Pernah ada maksudnya narsum yang orang yang cari tahu ya api-api. Oh, Enggak. Gimik, Ada. Maksudnya calon narasumber Enggak, yang sudah dipodcastkan. yang sudah Atau di-podcast. jadi nah itu dilihat dulu apa ini benar langsung ditayangin apa emang itu entong pernah nggak ya ada nggak? Sebenarnya semuanya juga melalui diskusi tim gitu. Jadi kalau misalkan saya menerima orang atau narasumber yang mau podcast, saya juga langsung diskusi lagi sama tim yang lain gitu ya, kemarin di podcastkan ceritanya. Jadi kita juga di sana ada formulir alur ceritanya kayak gimana, namanya siapa, umurnya berapa, Ada rulesnya lah ya. gitu. Jadi nggak sembarangan juga sih sebenarnya kalau memilih narasumber juga sebenarnya mah gitu. Soalnya saya bilang jadinya emang benar harus terstruktural kalau untuk PT, karena di saat ingin mengundang seorang narsum, ya orang ulah jadi bumerang ya buat kita Takutnya sendiri kayak ya, gini gitu. Kang, takutnya kayak gini, setelah kita beres podcast ada yang dirugikan gitu. Iya itu jangan jadi bumerang Nah, gitu kan ya, bagus sih. Yang kemarin ada yang udah podcast ya, salah satu cewek. Dia emang pertamanya dia bilang, Kang saya teh ceritanya gini bayang nggak? Oh itu mah gampang lah, cek saya teh bisa di-cut gitunya kalau emang nyebutin orangnya atau apa gitu. Ya, Ternyata pas udah cerita, udah in frame, saya dikaji deh Kang. Walaupun nggak diomongin orangnya, ini pasti orangnya tahu gitu. Akhirnya kita bedain gitu. Diskusin lagi Walaupun gitu, kan. kita nggak ngomong orang itu, tapi pasti tujuannya ke sana. Ya ada Kita beberapa saling yang lagi benar. ya, kita saling. Jangan lagi. sampai menjatuhkan Nah, lah ya, intinya gitu. Memang sangat susah. takutnya kan jadi ke narsumnya juga jadi Ya celaka. podcast tuh disangkanya gampang, Nah. padahal banyak privasi yang harus kita jaga Benar. gitu ya. Malah kurang oke jadi itu menang ngumbar mereka batur gitu kan. Itu sih seninya podcast kayak gitu. Kan kalau podcast emang harus yang mistis aja atau boleh cerita lain, cerita kehidupan dia atau gimana gitu. Kalau buat podcast kan kita kalau buat podcast kan menguak sejarah ya, sejarah horor. Podcast Oh. kita menguak sejarah mungkin untuk podcast kan kita segmennya Cerita. mistis. Mistis. Oh, jadi harus cerita mistis ya. mistis. Oh. Jadi ya kita sesuai segmen aja gitu. Oh. Kalau enak segmennya tentang mistis, enak ngobrolkan open BO kan tuh lucu kan. Anda kapan BO mah berarti kudu ka dieu. Kecuali segmennya bebas. Iya benar. Insya Allah kalau misalkan kita sebenarnya konten nggak hanya ntar kedepannya nggak hanya di dunia mistis juga kan gitu. Jadi ntar juga kedepannya kita ada konten Beda channel. gitulah.
kedepannya juga jadi Ya kalau untuk dibalik kemarin mas secara garis besar ya tentang Urban Nah, Legend ini ya. jadi tetap di bawah naungan di balik kemana. Di bawah nama kain nggak kayak manajemen kalau gitu. Ya, Harus itu kan. benar. Biar Jadi kan jadi CKBOG sanes YouTube Bandai gitu. Terus itu aslinya Gitu asli. keren. Nah seperti itulah ruang filosofi gila gitu kalau podcastnya apapun itu diobrolin kayak gitu. Dan sebelum nutup dari apa yang kita obrolin harus ada kesimpulan. Silakan. Kesimpulan tentang Ya dari Urban Legend, yang apapun itu. Urban Legend apapun itu atau dari yang tadi kita obrolin pasti kan ada satu. Jadi kalau buat kesimpulan saya sih dalam obrolan ini bisa dibilang kita kalau misalkan lagi di ruangan yang serem gitu, emang ke satu emang kita tuh lebih mulia dari mereka, itu yang satu. Terus kita tekad kena hati gitu, apa sih temen mah hina yang urang mah gitu tah eta beuna nu katiluna enjoykeun kan enjoykeun gitu di mana tuh enjoykeun teh maksudnya di enjoykeun nya teh jalankeun gitu. Dari Kalau komen untuk saya mungkin ya itu jangan ukur nyalimu. Jadi ulah sompral di mana wae ge urang aya ya harus cair ya lah kita Harus cair. kemana-mana juga kita mungkin harus izin ya. nyamun bahasa Sunda nama kudu bisa nitipkeun maneh. Nah kita pang nama jangan ukur nyalimu. Nah, dari saya mah gini aja. Apa enggak tahu. Aku lah. Untuk Velas yang ingin tahu tentang Urban Legend Ya. dan mungkin mau berpartisipasi Hmm. dalam jalan malam gitu, kalian bisa follow channelnya Dibalik Di balik Teman-teman. kemana subscribe Yang juga. podcast. Nah, mau podcast silahkan. Silakan. Saya mah paling gitu lah, tunduk. Kalau dari saya gini sih. Dari apa yang tadi kita obrolin atau diskusikan dengan Abah dan Pak Omen bahkan dengan Mamat, satu sih benar kata Soekarno ya jas merah, jangan sekali melupakan sejarah gitu ya. Ini apalagi melupakan tentang satu urban legend yang dimana dilestarikan di masyarakat setempat gitu. Saya salut dengan di balik Kemarang ingin tetap menjaga urban legend itu agar tidak punah ataupun terkikis. Cukup mantan aja jangan. Benar. Ada kuat. Sebelum Tarik penutup datang siapa? tarik datang telat tadi. Sebelum ke penutup gitu ya balik lagi sih tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya tetap lancar. Nah, Dari apa yang tadi kita obrolin, ambil positifnya, meskipun dikit ya. Sama ini aja lah Dikit lah. kalau bantuin. Isi Bisa karya negatifnya punya. punya aja dulu. Kalau Kalau enak. enak telan, kalau gak enak muntahin. Nah, buat filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye. Nuhun.